Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Perkenalkan, nama saya Zaid Haritsah. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Sambas. Saya selaku CGP akan memperkenalkan nama fasilitator saya, yakni Bapak Cipto MPD, Bapak Irwan Wahyudi SPD, dan pengajar praktek saya yakni Bapak Cipto MPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Baik, tujuan dari pembelajaran khusus dari CGP ini adalah kegiatan ini adalah koneksi antar materi, yakni CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dari media, baik media sosial maupun media-media yang lain untuk disampaikan. Terus CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah melalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Ini adalah tujuan dari pembelajaran khusus. Sebagai pemantik, calon guru penggerak menurunkan kalimat bijak ini yang berbunyi, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Ini menurut Bob Talbot. Ini menurut Bob Talbot bahwa mengajarkan anak menghitung itu lebih baik. Ya. Selanjutnya, dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Guru tentunya menghadapi berbagai problema atau permasalahan yang terjadi di lapangan, baik di kelas maupun di sekolah. Jadi dilema itu mengerjakan contohnya mengerjakan tugas, tujuan pembelajaran atau ketuntasan itu memerlukan waktu khusus untuk mengerjakan tujuan pembelajaran atau ketuntasan itu dalam proses pembelajaran itu biasanya memerlukan waktu, tapi kadang waktu yang lama, kadang-kadang materi itu tidak tersampaikan, waktu yang kurang itu materi tidak tersampaikan dengan tuntas. Jadi dalam penerapannya atau memahami materi tersebut akan tidak sampai lah karena kekurangan waktu atau materi yang cukup banyak ya. Dari sini bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan peratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Filosofi ini, filosofi peratap Triloka Ki Hajar Dewantara dengan yang dikenal dengan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani menjadi sangat relevan untuk dijadikan sebuah landasan untuk mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab dan berpihak pada murid. Ini bagaimana filosofi KHD tersebut sesuai dengan dan relevan. Jadi seorang guru itu memang harus menuntun kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar anak tidak kehilangan tidak kehilangan arah dalam hidupnya dan membahayakan dirinya. Maka kata penuntun ini dipahami sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam
dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Jadi nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita ini berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil, terutama dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sesuatu tabiat atau sikap yang harus kita yakini baik dan dijadikan salah satu sendi utama dalam budi pekerti kita sebagai seorang manusia seutuhnya. Contohnya kejujuran, bertanggung jawab, menghargai orang, bertoleransi, terbuka, baik hati. Ini menjadi acuan kita untuk sebagai nilai-nilai kebajikan tersebut. Jadi ketika kita menghadapi suatu dilema etika atau bujukan moral, akan ada nilai-nilai kebajikan ini yang mendasari kita untuk yang mendasari kita untuk menyatakan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Untuk mengambil keputusan memang diperlukan suatu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip atau pendekatan-pendekatan yang mana keputusan tersebut keputusan yang paling tepat yang harus kita ambil, baik meminimalisir resiko-resiko yang ada dan bermanfaat demi kepentingan banyak orang. Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Jadi kemarin di PI 4, pendampingan 4 itu sudah penguatan dari coaching dalam dunia pendidikan. Coaching ini sangat diperlukan, berpotensi untuk mengembangkan orang-orang terdekat atau guru-guru atau murid-murid dalam mengembangkan atau menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan reflektif yang diberikan coach atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diberikan coach kepada coach ini akan mampu mengambil sebuah keputusan yang dipilih sendiri oleh coach. Nah, jadi coach ini menjawab atau menentukan menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan alternatif mereka, bukan melalui solusi dari orang lain, tapi dari coach itu sendiri ya. Melalui alur Tirta ya. Tirta yang kita ketahui bahwa alur Tirta ini pertama itu adalah tujuan, kedua adalah identifikasi masalah, ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, ini alur Tirta ini. Dan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Baik, dalam mengambil sebuah keputusan diperlukan sebuah kompetensi ya, atau kesadaran diri, self awareness. Jadi pengelolaan diri ini sangat penting sekali dalam pengambilan sebuah keputusan. Adanya sebuah terus selanjutnya ada kesadaran sosial dan hubungan atau relationship ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Pengambilan keputusan ini tentunya akan memiliki dampak ya. Jadi harus menjawab atau mengambil sebuah keputusan atau pilihan-pilihan yang sesuai yang dengan perilaku orang tersebut atau kita, serta berdasarkan standar etika moral, baik buruknya, positif negatifnya, norma-norma. Ini menjadi sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar keputusan itu memang sesuai dan menjawab semua, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi sebuah dalam pengambilan keputusan juga kita memang memiliki rasa atau sebuah kesadaran diri untuk menyelesaikan atau mindfulness lah ya dalam
pelatihan kemarin, dalam pendidikan kemarin juga diajarkan untuk mindfulness agar kita bisa menyadari, sadar betul berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada kita hadapi. Yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali kepada nilai-nilai yang dianut sebagai seorang pendidik. Jadi sebagai seorang pendidik kita dihadapkan suatu keadaan kita harus mengambil keputusan. Biasanya yang membuat sulit itu adalah keputusan yang sulit atau sulit diambil. Jadi kita memerlukan sebuah proses atau atau waktu untuk menyelesaikan keputusan sulit tersebut, karena berkaitan dengan berbagai pihak, baik itu rekan sejawat, baik itu komite, maupun orang tua murid, maupun pengawas sekolah, maupun tokoh-tokoh masyarakat, dan kemungkinan juga dari koordinator wilayah pendidikan UPT gitu. Jadi kita memang perlu dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang telah dipelajari. Yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, nyaman dan aman. Setiap keputusan yang kita ambil itu semua mengandung konsekuensi, baik buruk, positif, negatif, berdampak bagi masa depan atau jangka panjang, jangka pendek, atau dengan lingkungan, dengan anak sendiri atau orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat. Ini akan sangat menentukan sekali setiap keputusan yang kita ambil ya. Dengan cara tadi itu mengidentifikasi melalui 9 langkah pengambilan keputusan, 3 prinsip dan 4 paradigma dilema etika itu. Yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ini ada tantangan-tantangan lingkungan ya. Tantangan lingkungan adalah mengambil keputusan untuk masalah atau kasus siswa yang terutama ketika berkaitan dilema etika antara individu dengan kelompok. Dalam konteks ini di sekolah ya, antara individu, orang tua dan kelompok. Dalam ini sekolah, ada individu itu pendapat individu akan lebih banyak biasanya karena ingin atau mengkritisi kelompok atau sekolah tersebut. Jadi perlunya sebuah kompetensi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Harap maklum, kadang kita memaklumi, kadang individu ini mungkin baik secara pendidikan atau latar belakang itu kita perlu kita cari tahu ya, agar kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut bisa menyesuaikan sesuai dengan alur pikirannya dan bisa diterima. Ini untuk tantangan-tantangannya. Juga ada sebuah kekhawatiran keputusan itu berdampak baik atau tidak. Ini yang menjadi sebuah tantangan dalam kita mengambil sebuah keputusan. Yang kedelapan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita diambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Jadi sesuai dengan baju yang mungkin saya pakai ini, Merdeka Belajar. Jadi proses pendidikan ini sangat diperlukan sekali untuk menciptakan generasi-generasi yang luar biasa, yang tangguh. Jadi pengajaran atau pendidikan ini memang harus berpihak pada murid, karena keputusan guru itu menentukan keputusan atau perbuatan atau pekerjaan guru ini menentukan bagi mereka. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menuntun dan memberikan kepada murid ini sebuah ruang untuk mereka belajar, melakukan proses pengajaran, jadi bebas mengumpulkan pendapat yang sesuai dan relevan, serta mereka itu bisa mengekspresikan
pemahaman atau ilmu-ilmu yang mereka dapat dari luar atau menyampaikan kepada guru ini adalah sangat penting bagi murid dalam seorang murid, dan kita sebagai selaku seorang guru bisa mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai, tanpa campur tangan, tanpa orang lain lah, tanpa keputusan yang memang sesuai, yang relevan, yang memang benar-benar berpihak pada murid. Yang kesembilan, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Nah, ini bagaimana seorang pemimpin pembelajaran mengambil keputusan dalam mempengaruhi kehidupan dan masa depan. Jadi seorang pemimpin pembelajaran tentunya dalam mengambil keputusan perlu sebuah seperti yang dari awal, sebuah kesadaran penuh atau pemikiran-pemikiran yang jernih dalam mendapatkan sebuah keputusan. Jadi ada mungkin konsep-konsep yang terjadi, konsep-konsep atau prinsip-prinsip etika yang sesuai berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi benar-benar seperti kita membuat sebuah kesepakatan kelas, itu adalah salah satu sebuah contoh seorang guru itu memberikan menerima atau menyatukan pendapat dari semua murid. Nah, jadi itu tidak lepas dari guru, dan murid itu sendiri memang memiliki berbagai latar belakang sosial gitu ya, latar sosial, baik bahasa, suku. Nah, ini kalau di orang Sambas ini banyak suku Melayu lah ya, jadi agama mungkin banyak agama Islam, mungkin daerah tertentu mungkin agama Katolik atau Kristen. Nah, ini menjadi sebuah kita perhatikan betul dalam seorang guru itu mengambil sebuah keputusan yang berdampak bagi masa depan murid-muridnya. Yang ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Jadi yang dapat saya tarik adalah, pertama, tanda kutip adalah sebuah nilai-nilai bijaksana. Kebijaksanaan dalam sebagai seorang pemimpin harus memiliki sifat atau karakter bijaksana. Kedua, seorang pemimpin itu harus dapat berperan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, peratap triloka, yakni Ingarso Sang Tulodo, Imadiya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Ini seorang guru ini harus memiliki tiga hal tersebut agar mereka itu bisa lurus dan berjalan sesuai dengan alurnya atau jalannya. Yang ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Jadi pemahaman saya, menurut saya materi modul 3.1 ini sangat saya apresiasi sekali, sangat membantu sekali. Di sini kalau saya menyebutnya ini adalah soft skill sebagai seorang guru, agar soft skill ini memang harus kita latih. Pengambilan keputusan, bahasa komunikasi kita ini memang harus dapat kita ambil lah. Jadi saya merasakan materi ini sangat bermanfaat sekali bagi diri saya ya. Selain itu dalam menjelaskan ada beberapa contoh kasus, ini menjadi sebuah pelajaran bagi saya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi hingga ada opsi juga dalam menyelesaikan, terutama opsi trilema. Ini opsi ketiga nih, kalau kita mencari solusi di luar dari dua pilihan yang muncul. Salah satu, kalau opsi trilema ini menurut saya adalah pengambilan keputusan kreatif ya, atau keputusan kreatif bagi seorang pemimpin. Terus di mana pemahaman tersebut saya gunakan untuk menghadapi permasalahan. Ya, ini tidak. 13, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi
terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini. Jadi sebelum mempelajari modul ini, saya dalam menyelesaikan masalah mungkin tidak sesuai lah, langsung itu paling hanya bertanya dengan rekan sejawat atau kepala sekolah. Ternyata dengan mempelajari modul ini ada 9 langkah yang harus kita lakukan, ada dilema etika, terus paradigma dan solusi-solusi yang berdampak. Nah, ini yang jadi permasalahan ini yang saya buat keputusan yang saya buat dengan saya mempelajari modul ini itu sangat luar biasa sekali, sehingga apa yang di masa depan insya Allah keputusan-keputusan yang akan saya buat ini sangat berdampak bagi diri saya, satuan pendidikan maupun masyarakat sekitar. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin. Baik, materi ini menurut saya sebagai seorang individu ini adalah sebuah materi yang memang harus dipahami, dipelajari dan diaplikasikan menurut saya, yang harus saya. Jadi dengan ini, karena dengan mempelajari modul ini sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap bijaksana, dan sebagai seorang pemimpin saya harus berupaya keputusan-keputusan yang diambil itu memang berdasarkan 9 langkah keputusan, berdasarkan 4 paradigma dan 3 prinsip seperti itu. Saya juga merasakan ini sangat penting membuat modul ini bagi saya juga saya harus mantap mempelajarinya agar saya lebih kuat sebagai seorang pemimpin nanti di masa depan. Kita tidak tahu, insya Allah ini sebagai proses pembelajaran, tapi sudah memiliki gambaran-gambaran tentang sebagai pemimpin masa depan. Yang ke-14, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu. Nah, ini tadi ya, 14 ya. Demikian koneksi antar materi modul 3.1 yang bisa saya sampaikan, dapat saya paparkan. Jika ada kekurangan, mohon saran dan pendapatnya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.